Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Ngobrol Santai. Yeay, boleh tepuk tangan semuanya. Oke, terima kasih ya para hadirin sekalian. Oke, finally setelah sekian purnama ya, kayaknya ini akhirnya Ngota ada lagi. Wih, karena kayak udah sekian purnama ya Ngotanya belum hadir kembali gitu kan, kakak dan abang sekalian. Nah hari ini kayaknya ini pertama kalinya podcast di kepengurusan yang baru ya. Jadi hari ini spesial banget Ngotanya, kita mendatangkan bintang tamu yang sangat spesial. Hari ini kita kedatangan Direktur Eksekutif Rumah Seni. Boleh tepuk tangan semuanya. Dan juga kakak abang dari Direktur Divisi Rumah Seni. Yeay. Oke, mungkin sebelum kita masuk lebih dalam gitu kan, kita mungkin bagusnya perkenalan dulu kali ya. Mungkin boleh dari Bang Tio, silakan Bang perkenalan terlebih dahulu. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Ade Prasetyo, biasa dipanggil Tio, dari Pendok 19 dan sekarang menjabat sebagai Direktur Eksekutif Rumah Seni yang mengetuai Rumah Seni di periode 2021-2022. Oke, mungkin lanjut ke dirtivnya dari teater, ada Argia. Ya, halo semuanya, kenalin nama aku Revanza Argia, bisa dipanggil Argia. Jadi aku sekarang menjabat menjadi Direktur Divisi Teater tahun 2021-2022. Oke, lanjut ke dirtiv selanjutnya. Halo, kenalkan nama aku Habibatul Ihsani, biasa dipanggil Sandra. Aku menjabat sebagai Direktur Divisi Tari tahun 2021-2022. Mungkin selanjutnya aku ya. Perkenalkan, nama aku Bayhaqi Ahmad. Aku menjabat sebagai Direktur Divisi Musik untuk setahun ini. Ya itu aja sih. Nah, selanjutnya ke yang Oke, makasih. Selanjutnya aku, halo semuanya, perkenalkan aku Nadia Olivia, bisa dipanggil Nadia. Aku menjabat sebagai Direktur Divisi Vokal untuk kepengurusan ini. Oke, mungkin balikin lagi ke hostnya. Oke, terima kasih sebelumnya buat kakak dan abang yang udah hadir pada hari ini. Mungkin Laras tanya terlebih dahulu kali ya. Hari ini sehat-sehat kan? Iya. Oke, alhamdulillah. Oke, jadi mungkin awalnya Laras mau bahas ini kali ya. Kemarin tuh kita habis ngelaksanain bakti kan ya. Dan Rumah Seni nampil di hari ketiga kalau nggak salah. Penampilannya outstanding banget sih, kayak banyak banget dari teman-teman kita, dari maba maupun dari mahasiswa dari FK itu sendiri yang memuji gitu. Kayak wah, Rumah Seni emang nggak pernah ngecewain gitu kan. Mungkin boleh tepuk tangan dulu buat kita. Oke. Mungkin karena penampilan yang luar biasa tadi, banyak tuh dari teman-teman maba yang nanyain juga kayak kapan ya oprek Rumah Seni gitu kan. Wah, langsung masuk oprek aja, mohon maaf ya, ini bridgingnya emang agak kurang bagus kan ya. Ya cuman kayak emang beneran banyak banget gitu kayak gimana ya caranya daftar Rumah Seni gitu kan. Mungkin pertama kita masuk ke topik itu dulu kali ya. Yang pertama kita masuk ke topik gimana caranya masuk ke Rumah Seni. Dan mungkin untuk pertanyaan pertama ini Laras mau izin nanyain ke Bang Tio selaku Direktur Divisi dari Rumah Seni BMKM FK. Silakan buat Bang Tio. Oke, mungkin aku pengen jawab pertanyaan Laras tadi. Nah, jadi kalau misalnya mau masuk RS buat teman-teman 21 yang pengen masuk KM, nah itu mungkin hal yang harus ditekanin pertama itu kalian harus lulus dulu dari alur kaderisasi KMF Kaunan. Yang pertama udah dijalanin, yaitu ada bakti. Yang kedua nanti ada LKMM dan juga ada LDNI. Yang terakhir yang sedang berjalan ini ada mentoring. Nah, dari keempat alur kaderisasi KMF Kaunan ini kalian harus lulus dulu. Oke, nah nanti kan Sabtu ini kita bakal ngadain KM Expo. Di situ Rumah Seni juga bakal ngejelasin kalian gimana cara masuk RS mulai dari pendaftarannya. Nah, nanti di akhir November insya Allah nanti kita bakal oprek atau open recruitment atau buka pendaftaran. Nah, di situ nanti kita bakal sebar formulirnya.
udah disebar formulirnya, nanti teman-teman 21 bisa isi. Nah setelah itu dikumpulin dan nanti kalian bakal diinterview sama kakak-kakak dari rumah seni terkait sama divisi apa yang pengen kalian ambil. Nah nanti di opreknya itu kalian bisa ngambil 2 divisi. Misal saya pengen main musik tapi saya juga suka nyanyi. Nah di situ nanti bisa pilihan satunya mungkin musik, pilihan 2-nya vokal gitu. Tapi untuk 2 pilihan ini itu ada banyak pertimbangannya. Nah nanti dibalikin lagi ke direktur divisinya masing-masing gitu. Jadi habis oprek tadi nanti kalian akan dites bakat. Nah di tes bakat ini juga merupakan salah satu penilaian buat kalian nih cocoknya masuk divisi mana gitu. Mungkin musik, ada teater, ada tari, ada vokal juga. Nah setelah itu kalau misalnya kalian udah keterima, nah nanti itu kalian sudah terdaftar sebagai staf magang namanya, staf magang di rumah seni. Nah staf magang ini nanti kalian bakal magang di rumah seni selama kurang lebih 5 minggu. Nah setelah 5 minggu itu kalian akan diajarin berbagai materi dari direktur divisinya mengenai bidang masing-masing. Mungkin di teater tentang olah ekspresi atau olah rasa, di tari mungkin gimana caranya menari, lalu di musik mungkin ada teori-teori tentang musik, vokal juga sama. Mungkin itu untuk magang. Nah setelah itu kita bakal ngadain welcoming party atau di RS itu istilahnya inaugurasi, malam inaugurasi. Nah, nanti di situ teman-teman bisa kenalan sama senior-senior di RS, sama kepengurusan yang sekarang juga bisa. Nah, setelah itu kalian juga bisa nampilin bakat kalian di Inau itu. Tapi untuk hal yang utamanya itu untuk berkenalan dan sharing-sharing sama senior-senior RS gitu teman-teman. Abis Inau kalian itu sudah terdaftar sebagai staf muda namanya. Staf muda. Abis staf muda nanti di tahun selanjutnya kalian ikut agenda rapat tahunan RS, yaitu ada RUS dan juga ada upgrading juga. Upgrading itu kayak bonding satu angkatan kalian itu. Nah itu baru kalian diangkat menjadi staf madya, dimana staf madya ini nanti kalian bisa mendaftar sebagai anggota direksi atau pengurus dari rumah seni itu sendiri. Mungkin segitu deh. Oke, makasih banyak buat Bang Tio atas jawabannya. Jadi mungkin yang perlu ditekanin di sini, catatan yang pertama itu teman-teman mahasiswa baru ataupun teman-teman yang mau masuk rumah seni itu harus lulus kewarganegaraan dari kaderisasi BEM gitu kan ya Bang ya. Kemudian yang kedua, nanti akan ada open recruitment ketika setelah pelaksanaan KM Expo. Dan nanti itu akan ada tes minat bakat dan juga ada wawancara juga. Kemudian kalau misalnya nanti udah dapet nih kira-kira magangnya di mana, nanti akan ada welcoming party dan tahap-tahap selanjutnya lagi gitu kan Bang ya. Oke, makasih Bang Tio. Mungkin ini ya pertanyaan yang paling sering ditanyain sama teman-teman yang punya keinginan gitu buat masuk rumah seni. Kira-kira apa sih yang harus disiapin gitu? Apakah mereka itu misalnya mau masuk divisi musik, berarti emang harus udah prepare banget nih, udah bisa musik, udah latihan bertahun-tahun gitu kan, udah ahli dalam salah satu alat musik? Atau yang mau masuk vokal emang udah harus bisa nyanyi gitu? Atau yang ingin masuk tari dan juga teater harus punya pengalaman gitu sebelumnya? Itu kira-kira gimana ya Bang? Mungkin untuk teman-teman yang sebelumnya belum punya basic di musik, vokal, teater atau tari, itu nggak apa-apa, nanti kita bisa belajar bareng-bareng. Tapi untuk teman-teman yang udah punya bakat dan sudah pernah berpengalaman sebelumnya di keempat bidang ini, mungkin itu akan menjadi nilai plus gitu untuk masuk RS. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang belum pernah berpengalaman buat 4 bidang ini, mungkin itu dibalikin lagi ke direktur divisinya pengennya gimana gitu. Mungkin gimana nih, langsung aja ya tanyain ke direktur divisinya masing-masing. Oke. Mungkin bisa dijelasin lagi ke direktur divisinya masing-masing gimana pengennya. Oke, makasih Tio. Jadi benar kata Tio tadi. Jadi kita untuk masuk dari 4 divisi ini, yang pertama tuh pasti yang
untuk teater sendiri itu pasti ada nilai tambahan kalau misalnya sebelumnya itu ada pengalaman pernah pentas mungkin atau buat jadi tokoh-tokoh atau aktor aktris di waktu masa sekolahnya gitu. Itu bisa jadi nilai tambahan untuk pada saat tes minat bakatnya. Nah lalu kalau misalnya nih yang teman-teman yang memang belum ada pengalaman dari teater sendiri itu jangan khawatir, soalnya nanti waktu kita alurnya waktu magang nih, kan magang kita itu waktu selesai dari oprek dan minat bakat tuh. Nah jadi di situ kami pasti akan melatih lagi dari teman-teman yang teman-teman teater itu dari awal lagi. Misalnya nanti kita ngelatih dasar-dasar dari teater tuh apa aja sih, kayak misalnya perlu ada latihan ekspresi atau latihan vokal, nanti olah vokal, soalnya kan nanti teater juga harus pandai kan dalam vokal-vokal gitu. Dan juga nanti ada latihan-latihan khusus yang kayak latihan make up segala macam. Nah itu sih kalau dari aku dari teater. Mungkin nanti divisi lain mau ditambahkan oleh divisi lain, div lain. Oke. Untuk divisi tari itu nggak jauh beda ya dari divisi teater. Akan lebih baik jika teman-teman yang daftar itu udah memiliki pengalaman atau udah ikut-ikut lomba dan sejenisnya. Cuma tidak menutup peluang bagi teman-teman yang maksudnya belum pernah menari tapi tertarik dengan divisi tari karena waktu roleplay, waktu bakti kemarin. Jadi di sini kita sama-sama belajar, sama-sama belajar dari awal, karena nggak semuanya anggota divisi tari itu yang basicnya itu tari tradisional. Nah kebetulan untuk di divisi tari rumah seni itu tarinya tari tradisional, dan untuk itu ya kita bisa belajar sama-sama. Kalau misalnya ada kemauan dan tekad yang kuat dari teman-teman itu pasti bisa. Mungkin sekian dari aku. Ini musik lagi ya. Kalau aku sendiri sebenarnya aku nggak ngutamain skills ya. Kalau aku pribadi musik itu tuh sebenarnya kami ngutamain yang pertama keinginan kalian sama gimana ya? Aku tahu aku lebih ngehargain di divisi musik itu lebih ngehargain orang yang mau ngajarin temannya atau mau belajar daripada yang emang dia udah bisa mungkin gitar kayak Slash, drum kayak siapa yang kayak di Avenged Sevenfold yang pokoknya drummer profesional atau gitaris profesional tapi sombong atau nggak mau ngajarin kawannya gitu. Itu kayak jujur aja menurut aku itu kayak aku keren tapi nggak kepakai gitu aku mikirnya. Nah tapi aku lebih ngehargain orang yang mau belajar alat musik sama orang yang mau ngajarin musik ke teman-temannya dan emang dia nganggap musik itu bukan untuk show off tapi untuk berekspresi gitu. Kalau aku mikirnya gitu sih kalau aku pribadi. Tapi kalau kalian emang hebat musik ya poin tambah untuk kalian, tapi untuk aku ya udah gitu. Itu sih kalau dari aku. Mungkin lanjut. Oke, selanjutnya mungkin dari vokal. Dari vokal mungkin nggak jauh beda ya dari divisi-divisi lain. Kalau di vokal itu kan ada pelatih khususnya vokal. Jadi teman-teman yang kayak kak nggak bisa nih, kayak nggak pinter nyanyi nih kak, gimana ya kak, apa bisa nggak masuk vokal? Nggak harus pinter nyanyi, soalnya kita nanti juga dilatih juga sama pelatihnya kayak gimana cara pernafasannya yang baik, cara baca partiturnya gimana. Pokoknya gitu, nggak harus kalian tuh kayak pintar nyanyi. Tapi bagi kalian yang udah emang hebat nyanyi, udah lomba sana sini, itu kayak poin plus sih kayak gitu. Jadi nggak harus kok. Kalau kalian misalnya pengen ada niat untuk masuk vokal, intinya itu kayak keseriusan kalian di vokal. Itu yang intinya ya kalau kalian pengen masuk divisi vokal. Oke, mungkin dari aku sekian. Kembaliin lagi ke hostnya. Oke, makasih banyak buat jawabannya Bang Tio dan Kakak Abang Dirdiv. Satu pertanyaan menjawab semuanya ya. Jadi kayak udah kompak gitu, udah
komplit banget. Dan juga mungkin di sini Laras izin nekanin gitu kan, dari poin-poin yang Laras dapat dari teman-teman Dirdiv, dari kakak Bang Dirdiv dan juga Bang Tio tadi, bahwa kalau misalnya mau masuk rumah seni itu sebenarnya kita nggak harus ahli di bidang itu, di bidang yang kita pengen. Yang penting itu kita punya keinginan kuat dan juga konsisten gitu, dan tanggung jawab sama pilihan kita tadi. Dan kalau misalnya memang punya bakat di bidang itu menjadi poin plus aja gitu kan, gitu. Oke, makasih sebelumnya. Mungkin selanjutnya apa lagi ya, karena tadi udah mulai masuk ke divisi ya Bang ya, sama kakak. Mungkin Laras mau nanya gitu dari masing-masing divisi dulu kali ya, mungkin mulai dari Kanadia, dari divisi vokal. Kira-kira tuh kalau sistem latihan di rumah seni itu gimana sih Kak kalau untuk dari vokal sendiri? Mungkin boleh jadwalnya atau tempatnya dan apa aja gitu yang biasanya dilakuin pas lagi latihan. Oke, Laras. Mungkin kalau untuk vokal, untuk semua divisi ya, mungkin itu kan hari latihannya beda-beda gitu. Nah kalau khusus di vokal itu latihannya 2 hari, yang seharusnya itu 2 hari. Namun kayak karena kondisi pandemi sekarang, jadi vokal itu buat teman-teman yang psikologi kan khususnya itu nggak di Padang. Nah itu vokal dibagi lagi latihan menjadi 4 kali seminggu. Nah itu biasanya untuk latihan offline-nya itu di hari Rabu sama Kamis. Nah itu kita dilatih langsung sama pelatih. Itu biasanya di sekre rumah seni yang di Jati. Nah kalau untuk teman-teman yang latihannya online itu biasanya melalui aplikasi Zoom, itu di hari Selasa sama hari Jumat. Nah itu untuk latihannya itu bisa dimulai dari, kalau untuk offline itu dari jam 16.30 sampai jam maghrib. Kalau untuk latihannya online itu kita mulainya dari jam 7 malam sampai jam 9, kira-kira kayak gitu. Mungkin untuk selanjutnya serahin ke divisi musik kali. Oke, terima kasih. Kalau divisi kalau divisi musik sendiri itu sebenarnya latihannya itu Kamis, Senin, Jumat. Kalau normalnya itu Senin, Jumat. Terus itu kan ada 2 latihan intinya tuh, yang tradisional sama modern. Kalau yang tradisional sendiri itu kita ntar sistem latihannya itu ntar senior ngajarin atau bisa ada rekaman juga. Jadi ntar kalian kayak ngeliat rekaman terus kalian praktekkan, atau bisa juga kalau ada seniornya bisa ngajarkan, seniornya bisa ngajarkan. Nah tapi kalau ada, nah kan kalau di rumah seni ini kita kan nggak cuman acara internal, ada eksternal. Jadi ntar kayak ada orang dari organisasi luar gitu, kayak waktu itu pernah contohnya, biasanya yang paling sering itu UKM lain minta tolong sama kita untuk tampil di acara mereka di pembukaan. Kalau enggak biasanya ntar kayak ya pokoknya wedding minta tolong sama kita. Nah itu latihannya lebih ekstra, nggak cuma Senin Jumat aja untuk yang nampilnya. Nah terus kalau untuk biasanya tradisional kayak tadi, sedangkan kalau modern itu biasanya aku ntar ngebagi ke beberapa kelompok. Beberapa kelompok ini maksudnya beberapa band, bebas sih mau akustik atau band, atau mungkin mau besok-besok kalau mau bikin EDM mungkin. Nah nantinya ini nih mereka latihan selama 6 minggu, 4 minggu, 3 minggu sekitar segitu deh pokoknya. Itu tuh untuk ntar mereka nampil di kayak acara internal musik gitu. Tapi juga kalau ada job kayak di Clayton itu kan kayak Clayton yang di pantai itu kayak sewa kita setiap 2 minggu sekali untuk tampil. Nah itu latihannya beda lagi, nggak kayak per bandnya, bukan yang band-band yang aku bagi gitu. Jadi ya begitu. Mungkin selanjutnya ke Tari. Selanjutnya mungkin dari divisi Tari itu kita latihannya biasanya setiap hari Selasa di sekre Jati Rumah Seni. Kemudian untuk apa yang dilatihankan itu berupa tari tradisional. Untuk tarinya apa itu ayo teman-teman masuk rumah seni dulu biar tahu apa tarinya. Kemudian kalau untuk ya sama-sama musik tadi, kalau misalnya nanti ada job itu kita latihannya lebih ekstra dibandingkan latihan rutin yang biasanya kita adakan. Mungkin sekian sih dari tari, lanjut ke teater. Oke, terima kasih Sandra. Mungkin lanjut untuk teater ya. Jadi sama kayak divisi lain, divisi teater sendiri itu pasti ada latihan rutinnya setiap minggu. Jadi kita setiap minggu tuh akan ada latihan
biasanya untuk teater sendiri itu latihannya itu hari Jumat jam 5 sampai selesai. Nah, jadi itu nanti untuk latihan rutinnya sendiri itu di teater sendiri itu punya kurikulum yang udah disusun secara pasti ya. Jadi udah ada apa sih yang harus kita latih, apa aja yang perlu kita latihan. Jadi udah ada kurikulumnya sendiri. Jadi nanti itu kita kayak ada latihan olah tubuh, juga ada olah rasa, olah vokal, dan masih banyak lagi yang akan kita latih di teater ini sendiri. Nah, juga selain latihan rutin, di latihan teater ini juga ada seperti di divisi musik tadi, ada latihan job dan lomba. Jadi kalau misalnya kita ada job maupun ada lomba, itu kita akan ada latihan di hari lain selain hari rutin itu. Jadi lebih ekstra gitu untuk latihannya. Terus untuk teater sendiri itu latihannya ada di masa pandemi ini itu ada dua macam latihan, ada yang offline maupun online. Nah, jadi itu kita sesuaikan secara dari kurikulumnya membutuhkan latihannya itu offline ataupun online. Mungkin itu dari teater, kembalikan kepada host. Oke, makasih banyak buat teman-teman dari Direktur Divisi, kakak abang Direktur Divisi. Mungkin di sini Laras izin nekenin lagi ya. Jadi kalau di rumah seni itu ada namanya latihan rutin dan juga latihan khusus. Nah, latihan khususnya ini bisa tujuannya buat lomba ataupun buat ngejob gitu kan. Dan ini sih yang paling Laras suka dan mau Laras poinin di sini bahwa pandemi nggak ngebatasin kita gitu buat nge-explore seni lebih jauh, karena kan kebanyakan orang tuh mikir kayak gimana ya kalau misalnya masa pandemi gitu kan, kayak latihannya gimana, kurang efektif atau enggak. Ternyata di rumah sini pandemi tuh nggak jadi halangan gitu, bisa disiasatin kayak pakai aplikasi Zoom yang kayak dipakai sama teater sama vokal tadi, atau melalui video yang digunain sama divisi musik dan juga divisi tari tadi. Jadi teman-teman yang emang udah mau banget gitu kan masuk rumah seni dan penasaran banget, boleh dicoba gitu masuk rumah seni, kita belajar bareng-bareng, kita explore bareng-bareng, dan emang nggak ada gitu yang menghalangi kita buat belajar lebih jauh lagi tentang seni gitu kan. Oke, tadi Laras dengar sedikit gitu tentang job dan lomba gitu. Mungkin dari masing-masing divisi kali ya, boleh diceritain gimana sih pengalaman lomba ataupun ngejob selama pandemi ini. Dan dengar-dengar ya kemarin prestasi terbaru nih teman-teman, buat teman-teman tahu dari rumah seni kemarin, divisi tarinya rumah seni berhasil memenangkan juara di tingkat nasional. Bener nggak kakak abang? Bener ya? Oke, tepuk tangan boleh. Oke, makasih. Mungkin dari boleh dijawab dari masing-masing dirdiv, dari Direktur Divisi Vokal terlebih dahulu, silakan. Nah, terima kasih untuk pertanyaannya Laras. Nah, mungkin kalau untuk lomba atau job gitu, biasanya itu vokal diundangnya kayak ke acara seminar-seminar atau acara sitoplasma, atau biasanya juga kayak ke acara disnatalisnya FK Unan. Nah, biasanya itu kita tampil di sana. Nah, sebelum kita tampil buat job itu biasanya kita ada latihan khusus dulu. Nah, itu biasanya untuk latihan khususnya itu selama 7 hari sebelum penampilan. Biasanya kayak gitu. Namun kalau untuk pandemi sekarang kita lebih difokusin kayaknya kan nggak bisa ngumpul-ngumpul juga kemarin. Nah, karena vokalnya juga kebagi-bagi, ada yang sama-sama di Padang, ada juga yang kayak di rumahnya masing-masing. Nah, itu biasanya kayak bikin video sendiri-sendiri gitu. Nah, itu sebelum bikin video tentunya kita kayak latihan dulu. Nah, latihan itu nanti dibagiin kayak persuara gitu. Nah, teman-teman nanti baru ngerekamnya persuaranya masing-masing gitu. Nah, nanti baru videonya kayak disatuin gitu. Biasanya sih kalau untuk sekarang kayak gitu. Mungkin dari vokal kayak gitu. Kalau dari musik kalau musik sendiri itu job terakhir itu kita ada dari Rekomep BEM itu ada acara ISMKI yang penyelenggaranya BEM FK Unan. Itu tuh ya sama tari sih itu. Jadi kalau musik ini sebenarnya kalau jobnya ini biasanya kayak supporting role gitu umumnya, tapi kadang kalau kayak yang akustik ya itu musik ya. Tapi kalau biasanya kayak supporting role gitu, kayak tari ada job, ntar yang mengisi musiknya musik. Kalau enggak vokal ada job, bisa juga musik bantu ngisi musiknya kalau mereka mau apa namanya tuh
bukan serius apa namanya? Yang rame-rame. Paduan suara ya. Tapi kalau musik sendiri itu biasanya jobnya biasa kalau bisa ada band atau ada akustik. Biasanya kalau akustik itu yang Clayton yang tadi udah aku bilang, sama bulan depan itu ada job akustik lagi di wedding senior angkatan berapa gitu, mereka ngesewa musik untuk mainkan lagu akustik. Sama ya itu sih kalau untuk job-jobnya. Kalau semenjak offline ini menurut aku banyak, tapi kalau online pas masih online total dulu tahun lalu itu memang Sitoplasma ya. Job-job online emang nggak seseru job offline sih menurut aku ya. Tapi kalau yang udah offline ini menurut aku udah ya bikin sakit kepala sih. Ya itu sih mungkin selanjutnya aku kasih ke Sandra. Oke, kalau dari tari itu ya sama musik, kita biasanya jobnya barengan. Kemudian untuk jobnya itu biasanya tari tradisional, baik itu di pembukaan atau di pertengahan acara. Kemudian selain job itu kita alhamdulillah kemarin ngikutin lomba, dikoreksi ya host, itu lombanya tingkat internasional. Itu lomba antara pelajar mahasiswa Indonesia Malaysia gitu. Nah di sana di tariannya itu kita dituntut untuk menggabungkan budaya dari Indonesia dan Malaysia. Nah untuk selama lomba itu ya namanya juga lomba, pasti usahanya itu nggak sedikit ya. Selain usaha itu juga pengorbanannya juga nggak sedikit. Contohnya aja itu untuk anggota yang ikut lomba kemarin itu jauh-jauh dari Pasaman, jauh-jauh dari Solok Selatan cuma untuk biar bisa ikut lomba ini ke Padang gitu. Kemudian juga selain pengorbanan jarak, waktu, tenaga dan juga waktu itu selama latihan juga ya biasalah kita menari ya pasti ada cedera-cedera ringan. Jadi ya walaupun ringan tapi kayak itu bukan sesuatu hal yang kecil gitu. Jadi untuk job ya untuk lomba kita memang agak sedikit ekstra dalam mempersiapkannya, dan alhamdulillah hasilnya pun tidak mengecewakan seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa dari. Oke, terima kasih Sandra. Jadi untuk teater itu sendiri untuk job dan lomba itu job dari teater itu sendiri ya seperti kita ketahui ya, kalau job dari teater itu pasti ya kita berakting atau manggung gitu, pementasan. Bisa aja nanti kita kayak buat kayak cerita gitu nanti kita di atas panggung. Tapi kalau misalnya di pandemi seperti ini, dulu di tahun lalu itu ada job itu Sitoplasma, di mana kita tuh diminta untuk membawakan cerita sesuai dengan tema yang ada pada acara tersebut. Nah nanti itu kita itu dari teater akan buat persiapan terlebih dahulu. Kita buat dulu rangka ceritanya bagaimana, terus kita juga harus buat dari naskahnya itu sendiri, terus harus menentukan siapa aja sih tokoh-tokoh yang cocok untuk dari cerita tersebut. Nah itu juga pasti banyak persiapan yang harus kita persiapkan juga, apalagi kita tag videonya itu kemarin itu sendiri itu dari rumah, lalu nanti diedit videonya digabungkan. Jadi itu yang harus diperhatikan lebih tinggi lagi gitu untuk kedepannya. Terus untuk lomba sendiri, teater pasti akan ada lomba kayak baca puisi, juga nanti pembuatan cerita pendek, kayak pembuatan naskah juga, misalkan nanti lomba-lomba pementasan nanti yang akan diadakan kedepannya. Nah terus selain tadi job pementasan, juga di teater ini ada job selain mentas kita secara langsung, juga ada job kayak apa sih istilahnya, dubbing sebuah video atau voice over sebuah video, kayak video iklan atau bagaimana kedepannya. Itu sih kalau dari teater job dan lombanya. Mungkin kembalikan kepada Laras.
Oke, terima kasih buat kakak abang dari direktur divisi, keren-keren banget sih ya. Jadi teman-teman, dalam kita membuat sebuah karya seni, mau itu dari divisi teater, tari, musik maupun vokal, itu memang perlu perjuangan gitu kan, perlu usaha dan emang harus berdedikasi tinggi gak sih, kayak ya gitulah ya, yang seperti yang udah kita dengar tadi kan, suka duka dari teman-teman tari gimana gitu, proses dan juga proses pembuatan yang dilakuin dan dialamin juga sama divisi-divisi yang lain, itu emang kita perlu perjuangan banget gitu kan. Oke, sebenarnya tuh masih banyak lagi gitu kan yang mau dibahas sama teman-teman direktur divisi di sini dan juga dari direktur eksekutif kita. Cuman ngelihat kayak ini bentar lagi mau hujan ya teman-teman, kalau boleh kalau mau tahu, dan juga keterbatasan waktu, habis ini masih ada kegiatan lain kayak ada latihan rutin lah segala macam. Mungkin untuk closing statement nih, Laras mau tanya buat Bang Tio, kenapa gitu? Why teman-teman maba itu harus banget nih masuk rumah seni, kayak nggak boleh lepas banget nih rumah seni? Kenapa tuh kira-kira Bang? Oke. Kenapa harus masuk rumah seni? Mungkin kita semua di sini udah tahu gitu. Kalau rumah seni itu yang di sini udah tahu lah ya, gimana kekeluargaannya. Terus gimana kayak kita tuh di kegiatannya kayak teman-teman main, dan dengan kita main musik, nari, terus teater dan vokal itu kita kayak sebagai stress reliever lah. Kita kan kuliah di FK, pastinya sehari-harinya stres banget gitu, sama tugas, sama tutorial dan lain-lain. Itu sih. Terus menurut aku di rumah seni ini seru banget sih. Dari pengalaman aku dari tahun 1, tahun 2 dan sekarang jadi pengurus tuh seru rumah seni. Bener nggak, Bin? Ya, udah sih menurut aku itu aja. Oke, makasih banyak Bang Tio. Gitu teman-teman, jadi emang nggak boleh lepas banget nih masuk rumah seni. At least kalau misalnya teman-teman emang mau masuk UKM lain nggak apa-apa, tapi rumah seni jangan sampai lupa gitu dimasukin dalam daftarnya gitu kan. Karena di sini kita bukan cuma belajar aja, bukan cuma nge-explore aja, tapi di sini kita juga membangun kekeluargaan gitu kan, bangun relasi, dan juga kita bisa disatukan dengan seni gitu kan istilahnya. Oke. Seperti yang aku bilang tadi, seperti yang Laras bilang tadi, sebenarnya masih banyak yang mau dibahas kayak scars, chars, itu kita belum bahas di sini kan, Bang dan Kakak. Jadi mungkin boleh kita lanjut ke podcast selanjutnya aja gitu ya, buat bahas hal-hal mendetail kayak gitu. Dan buat teman-teman yang penasaran, jangan lupa selalu pantengin YouTube-nya Rumah Seni, dan jangan lupa pantengin Ngotak sih yang pasti. Oke, mungkin itu aja kali ya buat hari ini. Terima kasih teman-teman buat perhatiannya. Terima kasih juga buat Bang Tio selaku direktur eksekutif, dan juga teman-teman kakak abang dari direktur divisi. Laras di sini ingin mohon maaf apabila Laras banyak salah gitu kan. Kalau ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang menyinggung, Laras mohon maaf. Pada Laras mohon ampun. Mungkin segitu dulu. Laras undur diri beserta narasumber kita pada hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa semuanya.